guys, balik lagi di Teple Cinema Channel. Oke, kali ini saya akan membahas kembali alur cerita Dragon Ball Majin Buu Saga Part 6 guys. Di episode sebelumnya diceritakan karena ulah dua manusia bodoh, di sini si Majin Buu ini terbelah menjadi dua bagian, yaitu Majin Buu yang memiliki sifat murni baik dan memiliki sifat murni jahat. Nah, di sini si Majin Buu yang kurus, yang jahat ini akhirnya memakan Majin Buu yang baik, yang gendut. Nah, sehingga terlahirlah Super Majin Buu nih guys. Nah, si Super Buu ini ternyata lebih jahat dan postur tubuhnya juga lebih cocok nih untuk bertarung. Ditambah itu, si Super Buu ini memiliki kemampuan merasakan pancaran tenaga. Nah, dia langsung menuju pancaran tenaga yang paling besar di planet bumi ini, yaitu tempatnya para Z Fighter kumpul di Istana Dewa Penguasa nih guys. Akhirnya Piccolo membawa Super Buu menuju ruangan waktu dan jiwa untuk bertarung bersama Gotenks nih di sana. Jadi si Piccolo ini punya siasat nih, meskipun nanti si Gotenks kalah, dia bisa menghancurkan pintu keluarnya sehingga si Super Buu ini bisa terisolasi di dalamnya. Dan kalaupun mereka berdua dibunuh, mereka bisa dihidupkan kembali dengan Dragon Ball. Ini siasat Piccolo. Dan akhirnya pertarungan Gotenks melawan Super Buu ini dimulai nih guys. Nah, di sini saya melihat pertarungan ini super lah, amazing. Tapi ya ada konyol-konyolnya dikit nih. Maklumlah, mereka kan masih anak-anak nih. Dan di sini akhirnya Gotenks marah nih dan dia berubah menjadi mode Super Saiyajin guys. Aduh, ketawa-ketawa sendiri nih lihat pertandingan ini. Di sini Gotenks mengeluarkan jurus Super Donat Galactica nih, dan di sini si Super Buu ini mulai terdesak nih. Padahal si Super Buu ini bilang, tapi bohong. Pertempuran di sini sangat epic nih guys, sampai pada akhirnya Gotenks mengeluarkan jurus Super Ghost Kamikaze Attack. Nah, jurus ini adalah jurus hantu nih guys. Jadi si Gotenks ini mengeluarkan hantu dari mulutnya, dan hantu itu apabila tersentuh akan meledak nih. Nah, di sini akhirnya si Majin Buu terkena perangkap jurus tersebut nih guys. Dan di sini si Piccolo berkata, "Cepat hancurkan dia, dia bisa beregenerasi." Di sini si Gotenks akhirnya mengeluarkan jurus Super Ghost Kamikaze Attack dengan mengeluarkan 10 hantu nih guys. Namun di sini ternyata si Super Buu ini sudah pulih kembali nih guys, dan dia sedang santuy menikmati minuman nih guys. Di sini Gotenks marah, dia langsung menyerang, tapi sayangnya jurus itu tidak mempan untuk yang kedua kalinya terhadap si Super Buu ini. Dan di sini Gotenks mulai merencanakan siasat nih guys. Di sini Piccolo yang merupakan Raja Iblis berkata, "Pertarungan macam apa ini? Konyol sekali." Karena ulah dua hantu bodoh yang bersalaman, di sini mereka meledak nih guys. Nah, di sini akhirnya Gotenks mulai melakukan siasat nih. Jadi si hantu-hantu ini berkumpul. Nah, jadi apa ini? Ini apa? Di sini si Majin Buu ini penasaran nih, dan dia mendekati. Setelah dia mendekati, akhirnya si para hantu ini menempelkan badannya kepada si Majin Buu, dan Majin Buu di sini meledak nih guys. Nah, di sini ada satu sisa hantu. Nah, si satu sisa hantu ini akhirnya diserangkan kepada si Majin Buu, dan dia pun meledak hancur berkeping-keping.
Di sini Piccolo langsung mengingatkan Gotenks agar cepat-cepat menghancurkan Bu sebelum dia beregenerasi. Nah, di sini akhirnya mereka membakar nih sisa-sisa kepingan tubuh si Majin Buu. Tapi ternyata di sini si Majin Buu ini masih hidup nih guys. Ternyata untuk menghancurkan si Majin Buu ini harus dengan memakai tenaga dalam. Jadi begitu si tubuh Majin Buu ini hancur berkeping-keping, kita harus langsung menyelenyapkannya dengan tenaga dalam, begitu guys. Dan di sini sifat jahil Gotenks muncul lagi nih. Jadi dia beranggapan bahwa orang keren itu adalah orang yang bisa membuat orang lain panik, begitu. Di sini dia ngeprank si Piccolo nih. Dia berkata bahwa aku sudah kehabisan tenaga, aku sudah tidak bisa bertarung ya. Jadi dia sudah bikin panik si Piccolo lah. Nah, di sini si Piccolo tidak ada jalan lain, dia menghancurkan pintu ruangan waktu dan jiwa di sini. Dan dia berkata kepada Bu bahwa tamat riwayatmu di sini Bu. Kau memang hebat, bahkan Gotenks pun tidak bisa mengalahkanmu. Tapi sehebat apapun kau tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Aku sudah menghancurkan satu-satunya pintu keluar di ruangan ini. Nah, di sini jelas si Bu dan si Gotenks ini terkejut nih guys. Dan dia mulai memaki-maki Piccolo nih. Aduh, rungkat. Di sini Gotenks langsung menyampaikan kepada Piccolo bahwa aku ini sedang melakukan lelucon atau bohong yang lucu. Di sini jelas si Piccolo tidak terima. Bodoh kamu, di saat seperti ini kamu membuat lelucon seperti itu. Dan di sini mereka bertengkar nih guys. Sewaktu mereka bertengkar, di sini Majin Buu ini galau abis nih. Dia bagaimana menemukan jalan keluarnya, dan di sini dia marah serta berteriak nih. Dan dengan amarahnya itu dia berhasil menciptakan lubang dimensi untuk keluar nih. Dan itu tidak disia-siakan oleh Majin Buu. Dan di sini Majin Buu berhasil keluar dari ruangan waktu dan jiwa tersebut, sedangkan Piccolo dan Gotenks masih terkurung di ruangan tersebut nih. Setelah Super Buu ini berhasil keluar, dia ini lapar nih guys, dan dia menjadikan semua para Z Fighter ini makanan guys, dan semua para Z Fighter ini mati di tangan Majin Buu. Di sini Goku yang melihat di dunia Kaioshin sangat geram nih. Dia berkata sudah tidak ada lagi yang bisa saya selamatkan, tapi selama ada planet bumi dan Dragon Ball mereka akan bisa dihidupkan lagi. Kembali kepada Gotenks dan Piccolo yang terjebak di ruangan waktu dan jiwa. Nah, di sini akhirnya si Gotenks memberitahu Piccolo bahwa dia mempunyai jurus rahasia. Nah, di sini akhirnya Gotenks berubah menjadi mode manusia Sai Super 3 nih guys. Dan di sini dia berteriak dan dia juga bisa menciptakan lubang ruangan waktu dan jiwa. Dan di sini mereka pun berhasil keluar dari ruangan tersebut nih guys, dan mereka mulai berhadapan kembali nih dengan si Super Buu ini. Setelah berhasil keluar, di sini Piccolo berkata, "Kenapa ini istana ini hancur?" Dan di sini si Majin Buu menjawab, "Aku telah memakan semua yang ada di sini." Dan ini membuat Gotenks sangat marah nih guys. Dan dengan kekuatan full powernya, di sini akhirnya Gotenks mulai menyerang Super Buu nih. Istana Dewa Penguasa kini tinggal menjadi kenangan nih guys, karena di sini istana itu hancur lebur oleh mereka berdua nih. Dan di sini si Majin Buu mulai melakukan serangan balik kepada Gotenks nih, sampai pada akhirnya di sini Gotenks mengeluarkan jurusnya lagi. Jadi jurus ini bisa mengurung si Majin Buu nih. Nah, di sini si Piccolo berkata, "Kamu telah berhasil mengurung Majin Buu." Namun di sini si Gotenks berkata, "Ini tidak akan lama. Dia sebentar lagi juga bakalan keluar lagi. Piccolo, tolong bantu aku." Nah, di sini akhirnya si Piccolo membantu si Gotenks dengan melakukan passing nih, dan di sini Gotenks dengan full powernya memukul bola itu seperti layaknya bola voli ini guys, dan si bola tersebut meluncur ke bumi. Dan di sini akhirnya Gotenks melakukan serangan habis-habisan kepada si Majin Buu, sampai pada akhirnya Piccolo berkata, "Kamu jangan berbuat seenaknya Gotenks, bumi bisa hancur."
biarin saja, sudah tidak ada lagi yang hidup di dunia ini. Jangan lupa, kata Piccolo, di sini masih ada Dragon Ball. Kalau itu hancur, semua ini akan sia-sia, tidak akan ada lagi yang bisa dihidupkan kembali. Begitu ucap Piccolo. Si Piccolo juga di sini berkata bahwa si Majin Buu ini sudah melemah secara mental. Jadi dia itu kaget ternyata di dunia ini ada orang yang bisa melebihi kekuatannya. Nah, di sini akhirnya si Gotenks menghajar habis-habisan si Majin Buu, dan sesaat sebelum si Majin Buu ini dikalahkan dengan jurus super Kamehameha-nya, di sini terjadi sesuatu hal yang tak terduga, yaitu si Gotenks ini kembali ke wujud normal. Nah, jadi si manusia Sai Super 3 ini ternyata waktunya itu cuma 5 menit. Di sana dia akan kehabisan energi dan dia akan kembali ke wujud normal, dan sebentar lagi mereka berdua akan berpisah menjadi dua kembali nih guys. Di sini Goku sangat panik nih dan berkata kepada kakek buyut Kaioshin, "Bagaimana Son Gohan? Apakah sudah selesai?" Nah, di sini ternyata si kakek buyut Kaioshin menjawab bahwa metode meningkatkan kekuatan Son Gohan ini sudah beres nih sejak 5 menit yang lalu. Aduh, dasar nih. Dan di sini dia juga berkata bahwa bukannya keren nih kalau seorang pahlawan datang nih di saat-saat yang genting. Nah, di sini Gohan berkata, bagaimana caranya menjadi manusia terkuat? Nah, di sini si kakek buyut Kaioshin ini cuman menjawab, kamu cukup berubah seperti kamu berubah menjadi mode Super Saiya seperti itu. Dan di sini akhirnya si Gohan mengeluarkan ki-nya, dan di sini terjadilah perubahan yang sangat besar terhadap Son Gohan nih guys. Nah, di sini ini adalah Ultimate Gohan atau Mystic Gohan. Jadi di sini si Gohan ini dalam mode biasa, tapi kekuatannya melebihi manusia Sai Super 3 nih guys. Tanpa banyak waktu, di sini akhirnya Gohan berpamitan kepada Goku, dan Goku berkata kepada Gohan bahwa kamu ini sudah menjadi kesatria terkuat. Cepat selamatkan bumi. Mungkin kita tidak akan bertah ketemu lagi sampai kamu mati, Gohan. Di sini akhirnya mereka berpisah nih guys. Dan dengan ditemani Kibito, akhirnya Gohan menuju planet bumi nih guys untuk berhadapan dengan Super Buu. Di sini Gohan meminta kepada Kibito bahwa dia ingin bertarung memakai baju ayahnya Goku, dan di sini si Kibito mengabulkan. Dia memberikan baju Gohan seperti Son Goku nih guys. Kita kembali ke Trans Goten dan Piccolo di sini guys. Nah, setelah mereka berdua berpisah dari fusion, di sini mereka akhirnya tinggal menunggu nasib nih. Dan di sini si Piccolo juga akan bertarung nih, entah dia berguna atau tidak, yang penting kita harus mati bersama, begitu ucap Piccolo. Nah, sesaat di sini mereka hendak bertarung, ternyata si Buu ini malah tidur nih guys. Jadi dia mungkin kecapean, dan tidak lama setelah itu ada nih satu kekuatan besar mendekati mereka, dan di sini mereka berempat kaget nih. Apakah ini teman atau musuh yang baru? Begitu kata Piccolo. Dan tanpa diduga akhirnya Son Gohan telah tiba di tempat itu nih guys. Di sini Piccolo sama sekali tidak menduga bahwa itu adalah Son Gohan, karena di sini auranya sangat berbeda. Di sini dia berkata sisi kelembutan Gohan sudah hilang. Di sini yang ada hanya Gohan yang serius dengan amarahnya. Begitu ucap Piccolo. Dan kita saksikan pertarungan antara Son Gohan melawan Super Buu.
Sunoro. Di sini mereka semua terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Gohan. Ternyata Gohan di sini sangat kuat, hebat, dan luar biasa nih guys. Di sini juga si Majin Buu berkata bahwa ternyata kau orangnya. Sewaktu bertarung dengan Gotenks, aku merasakan pancaran tenaga yang besar di kejauhan, dan ternyata kau orangnya. Dan ingat, aku akan membalas dendam, begitu kata si Majin Buu. Di sini tanpa banyak bicara, akhirnya si Majin Buu meledakkan diri nih guys. Dan di sini untung si Gohan ini sempat menyelamatkan Piccolo, Trunks, dan Goten. Di sini juga Gohan menceritakan kepada mereka tentang bagaimana dirinya bisa sekuat dan sehebat ini, dan tentang dirinya selamat karena dibawa ke dunianya Kaioshin. Di sini Piccolo, Goten, dan Trunks sudah pasrah karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Dende telah mati, Dragon Ball pun telah lenyap. Tapi di sini Gohan menyangkal bahwa Dende masih hidup. Apakah kalian merasakan tenaganya sedikit? Dan di sini ternyata benar nih guys bahwa si Dende ini masih hidup nih. Nah, secercah harapan muncul kembali nih. Oke guys, untuk Majin Buu Saga part 6 ini saya cukupkan sekian nih guys. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jaga kesehatan. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Dadah, see you, bye-bye.